Bangkok tidak hanya dikenal dengan kulinernya yang lezat, tapi juga dengan warisan budayanya yang luar biasa. Salah satu tempat yang paling ikonik adalah Grand Palace, istana megah yang menjadi simbol kejayaan kerajaan Thailand. Setiap sudutnya menyimpan cerita sejarah yang menarik untuk diungkap. Istana Raja Praboro Maharajawang adalah kompleks bangunan istana di Bangkok, Thailand. Istana ini berfungsi sebagai kediaman resmi raja-raja di Thailand dari abad ke-18 dan seterusnya. Istana ini mulai dibangun pada tahun 1782 pada masa pemerintahan Raja Rama I ketika ia memindahkan ibu kota kerajaan menyeberangi sungai dari Thonburi ke Bangkok. Istana ini telah diperluas beberapa kali dan bangunan-bangunan tambahan telah dibangun seiring perkembangan zaman. Meskipun demikian, tempat ini tetap bergelar Istana Raja. Dalam sejarahnya ketika Raja Buddhayodha Rama I memutuskan untuk memindahkan ibu kota Siam dari Thonburi di bagian barat Bangkok ke tepi timur Sungai Chao Phraya. Ia menghendaki sebuah istana yang agung dan megah sebagai kediaman raja sekaligus pusat pemerintahan. Akan tetapi kawasan yang dipilih raja saat itu dihuni oleh pedagang Cina. Maka sang raja segera memerintahkan pengosongan lahan dan memindahkan para pedagang Cina ke daerah Yau Barat. Pembangunan Menara Kencana atau Menara Emas dimulai pada 6 April 1782. Semula istana ini hanya terdiri dari beberapa bangunan kayu yang dilindungi pagar benteng tinggi pada keempat sisinya. Benteng ini berukuran panjang 1.500 meter dengan kawasan tertutup seluas 2.018 400 meter persegi. Segera raja memerintahkan pembangunan kuil Buddha Zamrud, yaitu Wat Phra Khai, sebagai kuil pribadi keluarga raja sekaligus kuil kerajaan. Setelah istana rampung, sang raja menggelar upacara penobatan pada tahun 1785. Hal yang menarik dari tempat ini adalah salah satu bagian paling terkenal dari Grand Palace. Kuil ini menyimpan patung Buddha yang dianggap paling suci di Thailand. Patung tersebut terbuat dari batu giok hijau dan memiliki 3 set pakaian berbeda yang diganti sesuai musim. Hanya Raja Thailand yang diperbolehkan mengganti pakaian patung ini dalam upacara khusus. Important and the most beautiful Buddha image for Thai people. It's an emerald Buddha, but actually he is not emerald, he is a jade, one piece of jade. He got 3 different costumes, summer, rainy, and cold season. And he wearing the costume that's made of the real gold and the real jewelry. You can see these two. I think this is the most expensive one because it's cover all the shoulder. Okay, and you can see the big jewelry here on the top. And all it's made of the real gold and the real jewelry. All beautiful. The rest of these two, they keep in the museum, but not the museum, National Museum. Is museum belong to the royal family, all right? In the Grand Palace. Now he wearing this, the rainy season one. Keberadaan tempat ini menjadikan Grand Palace tidak hanya sebagai simbol kerajaan, tapi juga sebagai pusat spiritual bagi masyarakat Thailand. Sehingga tak heran tempat ini selalu ramai dikunjungi oleh wisatawan dan para peziarah. Pak Budi, gimana menurut Pak Budi tempat ini, Pak? Ini namanya Grand Palace. Grand Palace itu tempat rajanya Raja Thailand. Jadi di sana ada 9 patung Thailand di dalam palace itu. Ini bahannya luar biasa. Sedangkan rancang bangun istana raja dengan cermat mengikuti pola istana di Ayutthaya. Denah komplek istana berbentuk persegi panjang dengan sisi barat menghadap sungai. Sedangkan kuil kerajaan terletak di sisi timur. Semua bangunan menghadap ke utara. Istana ini sendiri terbagi atas 3 bagian, yaitu kawasan luar, kawasan tengah, dan kawasan dalam. Istana ini dijadikan pusat pemerintahan Ratanakosin dan istana kerajaan sejak awal era Wangsa Cakri hingga pemerintah Raja Chulalongkorn Rama V. Akan tetapi tetap menjadikan istana raja sebagai istana utama dan pusat pemerintahan. Kebiasaan ini diikuti oleh putra-putranya yaitu Rama V dan Rama VII yang lebih memilih tinggal di istana mereka sendiri. Raja Ananda Mahidol Rama VIII pindah ke istana sepenuhnya sekembalinya dari luar negeri pada tahun 1945. Akan tetapi sejak kematiannya yang misterius di salah satu bangunan di istana ini, penerusnya sekaligus adiknya Raja Bhumibol Adulyadej, Raja ke-9 memutuskan untuk pindah ke istana Citralada. Meski kini tidak lagi dihuni oleh raja, tiap tahun istana ini masih digunakan sebagai tempat menggelar upacara dan ritual kerajaan. Upacara yang digelar di istana ini antara lain adalah penobatan, pemakaman, pernikahan,
dan jamuan kerajaan. Di dalam kompleks istana juga terdapat kantor-kantor pemerintahan seperti kantor sekretaris pribadi raja dan institut kerajaan Thailand.